Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam, Bu Neng. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik. Iya. Ya kemarin, kata Bu Desi ya, Bu Esti nyari saya. Kalau boleh tahu ada apa ya, Bu, ya? Iya, Bu, ini, ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Mhm. Oh iya, tentu. Apa yang ingin dibicarakan, Bu? Tentu saja boleh. Ini, Bu, bulan depan kan, saya diminta untuk mempresentasikan program Iya. P5 yang Mhm. berkaitan dengan, sampah tanggung jawabku. Iya. Oh iya betul, jadi, Ibu diminta presentasi ya karena mungkin Ibu di sana sebagai koordinator? Iya, betul, Bu. Nah, permasalahannya, saya itu tidak terlalu percaya diri dengan Mhm. kemampuan presentasi saya. Oh iya, oke Bu. Oke, kita akan membicarakan permasalahan ketidakpercayaan diri Ibu ini ya, untuk presentasi program P5 gitu ya. Iya, betul, Bu. Baiklah, kita ini punya waktu 10 sampai 15 menit ya untuk membicarakan masalah ini. Ya, Ya. baik, Bu. Nah nah kira-kira, apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan coaching ini? Saya berharap sih dapat lebih percaya diri untuk Mhm. mempresentasikan program P5 di sekolah kita, di Iya. depan audiens saat berbicara langsung nanti, Bu. Oh iya, oke. Jadi Ibu, harapannya setelah coaching ini memiliki kepercayaan diri ya untuk mempresentasikan program P5 begitu Pak? Iya, betul, Bu. Oke. Oke, tadi Ibu, menyebutkan bahwa Ibu itu kurang percaya diri ya untuk presentasi. Nah, jika, 10 nih ada nilai maksimal, untuk menilai rasa percaya diri, sekarang Ibu ada di level berapa? Mmm, Mungkin kira-kira saya ada di level 5, Bu. Di level 5 ya, oke. Iya. Ibu pada level 5 ya kira-kira. Nah, Ibu bisa tidak meningkatkan level sampai ke level berapa itu? Insyaallah, di level 8, Bu. Di level 8 ya. Ya mudah-mudahan ya insyaallah Ibu bisa sampai ke level 8 ya. Nah, tadi Ibu kan mengatakan bahwa level percaya apa, di 5 ya. Nah, kira-kira kalau misalkan, apa ya, yang ciri-cirinya nih, tadi kan Ibu menyebutkan itu bahwa ada di level 5 ya, ciri-cirinya seperti apa itu? Ketika saya berbicara, kalimat yang saya ucapkan masih terbata-bata, Bu. Mhm. Terkadang saya lupa apa yang akan saya bicarakan. Kemudian tangan saya tidak tahu apa yang harus saya Iya lakukan dengan bahasa tubuh saya. iya iya, jadi Ibu masih terbata-bata ya saat berbicara di depan umum gitu, tidak Ya, percaya betul, diri Bu. dan tidak tahu ya dengan, apa, bahasa tubuh gitu ya saat berbicara di depan umum, seperti itu. Iya, betul, Bu. Nah, apa yang ingin Ibu rubah dari permasalahan tersebut? Saya ingin cara bicara saya menjadi lancar, intonasi dan Mhm. kecepatan suara saya tepat, serta mampu mengubah bahasa tubuh agar mendukung apa yang saya ucapkan. Iya. Oke, jadi, Ibu ingin bicara menjadi lebih lancar ya, bicaranya jadi lancar, kemudian Iya, betul, Bu. intonasi dan kecepatan suaranya juga tepat dan bahasa tubuhnya juga tepat begitu ya? Iya, betul, Bu. Oke, sekarang nih apa saja yang sudah Ibu lakukan nih agar keinginan tersebut itu bisa terwujud? Saya sudah beberapa kali diskusi dengan teman dan juga dengan kepala Mhm, sekolah. iya, Bagaimana caranya agar saya bisa presentasi? Alhamdulillah ada beberapa masukan dari mereka yang mhm, insya Allah, bisa saya terapkan saat saya berbicara di depan umum nanti. iya. Ya alhamdulillah ya, berarti Ibu sudah berdiskusi ya dengan guru lain dan juga kepala sekolah. Nah, ada lagi tidak cara lain agar Ibu bisa memperbaiki kekurangan tersebut? Ada, Bu. Sepertinya saya akan mencari buku tentang ilmu komunikasi, terutama tentang Iya, public speaking, terus berlatih mengaplikasikan teori dari buku itu. oke. Berarti Ibu mau membaca buku tentang public speaking ya dan mengaplikasikannya begitu ya, Bu? Iya, Bu. Iya. Nah dari mana Ibu, bisa mendapatkan buku tersebut? Kebetulan saya ada kenalan yang punya buku itu, Bu. Iya. Insya Allah nanti saya hubungi dan pinjam,
kalaupun dia belum bisa meminjamkan karena satu dan lain halnya, insya Allah saya bisa pinjam di perpustakaan atau, beli di buku, terdekat, Bu. Iya, jadi, Ibu bisa pinjam ke teman ya, ke perpustakaan, kemudian kalau tidak ada bisa beli ke toko buku terdekat gitu ya, Bu, ya? Iya, betul betul, Bu. Iya. Nah, kira-kira itu, kapan Ibu akan pinjam buku itu? Besok, Bu, saya akan menghubungi teman dulu, kalau bukunya sedang tidak digunakan, terus bisa saya pinjam, saya akan, janjian untuk bertemu. Kalau tidak bisa dipinjam, saya akan ke perpustakaan mencari buku tentang public speaking, kalau tidak Nah, ada, saya mau mencari buku di toko yang, lainnya, Bu. oke. Berarti besok ya, Bu, ya, sudah mulai mencari gitu ya, mencari sumber gitu ya. Mhm. Nah, siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakannya? Eee, Kira-kira siapa Nanti, yang Bu, terlibat? untuk latihan bicara di depan umum, Ya? saya akan minta bantuan ke teman-teman guru yang lainnya. Oke. Jadi, Ibu bisa minta bantuan ke teman-teman Ibu ya untuk latihannya gitu ya, sesama rekan sejawat berarti ya, Bu, ya? Iya, eee, setelah Nah, melaksanakan ya, kemudian, ya, Bu. setelah kalau sesudah itu kan, sudah dilaksanakan Ibu ya. Nah, apa yang, apa ya, yang Ibu harapkan gitu ya, Ibu harapkan setelah, melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, saya berharap usaha ini dapat membantu saya meningkatkan rasa percaya diri saya Mhm. ketika, melakukan public speaking, Bu. Iya, baiklah Ibu ya, semoga harapan Ibu bisa terwujud ya. Amin amin ya rabbal Iya. alamin. Terima kasih Bu Neng atas waktunya, bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Esti, saya juga sangat berterima kasih sudah dipercaya ya untuk menjadi pendengar Ibu. Sama-sama Bu Esti, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Esti, apa kabar Bu? Baik Ibu, alhamdulillah. Ada apa Mhm. Bu? Sepertinya ada hal yang penting yang mau Ibu bicarakan? Iya Bu, ini ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu, ya kalau tidak ganggu waktunya. Oh iya, tidak Bu, tentu tidak. Apa yang ingin Ibu bicarakan kepada saya? Begini Bu, saya ini mau bercerita ya, karena sedikit bingung juga. Untuk kelas 5 tahun sekarang, kebetulan saya kan mengajar di kelas 5 ya. Mhm. Nah, jadi sekarang tuh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, entah kenapa ya, jadi anak-anak itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Nah, jangankan antara laki-laki dan perempuan, kadang antar anak perempuan juga masih terlihat ada pemisah gitu. Jadi, saat pembelajaran metode diskusi khususnya atau kegiatan di luar kelas, jadi terkesan anak-anak itu tidak mau bekerja sama. Jadi saya itu bingung gitu, tidak ada kekompakan sama sekali begitu. Oh iya, Kalau jadi Ibu sedang ada masalah ya? iya Kira-kira betul. apa harapan dari percakapan kita nanti, Bu? Ya harapannya berarti nanti anak-anak bisa lebih lebih apa ya, ya lebih kompak lagi lah, lebih kompak, bisa bekerja sama dengan baik gitu ya, khususnya di, dalam diskusi kelompok sih gitu. Ya baiklah. Kita punya waktu 10 sampai 15 menit nih, Bu, untuk membicarakan masalah ini. Ya, baik Bu. Terima kasih sebelumnya sudah bisa meluangkan waktunya. Iya, oh iya. Memang masalah yang dihadapi Bu Neng itu apa sih? Eee, Bagaimana coba ceritakan? Bagaimana Bu? Aduh, sinyal. Dari permasalahan itu, Bu Neng ceritakan kembali, kemudian apakah sudah Iya, diidentifikasi belum? Kenapa sampai terjadi masalah itu, Bu? iya, jadi kan mereka itu ini ya, kalau dalam melaksanakan pembelajaran gitu ya, apalagi dalam tugas kelompok gitu, jadi saya harapannya ingin mereka itu aktif ya, aktif bersama, kemudian bisa berkolaborasi agar bisa menyelesaikan tugas dengan baik gitu ya. Jadi intinya bisa bisa bekerja sama sih lebih ke sana karena mereka itu terlihat, masih apa ya, tidak ada kerjasamanya begitu. Seperti itu. Jadi dari hasil pengamatan Bu Neng, kenapa siswa tersebut melakukan hal itu? Eee, ya mungkin
karena apa ya, karena kan kalau misalkan kita dipisah-pisah kelompok itu kan jadi tadinya kan biar semua bisa akrab ya Bu ya. Tapi mereka itu merasa apa ya, tidak kelihatan tidak nyaman gitu, tidak nyaman entah kenapa gitu ya. Tapi ya saya juga kan di sana sudah ada apa ya, metode juga yang sudah dibuat gitu ya. Mungkin ya belum sampai ke apa ya, ke tujuan saya gitu. Jadi masih ya gitu, masih kurang kurang Oke. kerjasama. Oke. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan pada siswa tersebut menurut Bu Neng? Ya, idealnya sih mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran terutama dalam tugas berkelompok itu. Jadi mereka bisa aktif bersama, kemudian berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu. Itu sih harapannya. Iya. Apakah ada yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ada tidak, Bu? Untuk meningkatkannya ya Iya. paling ya di awal mungkin sebelum pembelajaran kan apa ya, harus ada semacam apa, motivasi, kemudian nah di dalam RPP khususnya modul ajar gitu, jadi saya itu memasukkan metode pembelajaran diskusi gitu dalam modul ajar tersebut. Nah, metode ini diterapkan ya sudah sesuai dengan tujuan, namun mungkin karakter kerjasama kolaborasi itu belum sepenuhnya muncul begitu. Oke. Tapi itu sudah diterapkan. Adakah metode pembelajaran yang pernah berhasil dilakukan oleh Ibu Neng di kelas? Ada Metode tidak? pembelajaran, ya metodenya metode diskusi sih, diskusi. Gitu kan tujuannya ini memang sesuai dengan tujuan kan ya. Karena permasalahannya ada di apa, diskusi itu ya, kurangnya kerjasama. Jadi metode pembelajarannya saya menerapkan metode pembelajaran diskusi gitu dalam belajar. Oke. Jika kita rating skala 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode untuk menarik minat belajar siswa? Keberhasilan kalau sekarang sih, kalau rating saya untuk sekarang masih ada di posisi 5 ya Bu ya. Tapi insya Allah saya inginnya sih sampai ke level 8 lah, ke 8 karena mungkin kalau ke 10 terlalu tinggi juga. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Kemudian rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya ya harus intinya pertamanya berarti harus memotivasi murid dulu ya sebelum pembelajaran. Jadi untuk meningkatkan motivasi itu kan kita butuh apa ya, ya biar anak-anak itu semangat kita harus banyak ide juga, kreatif juga gitu ya. Nah saat pembelajaran, jadi tidak saat pembelajaran diskusi aja, saat pembelajaran apa, penilaian sikap dan keterampilan juga itu kan harus dinilai gitu. Kemudian di kegiatan refleksi gitu. Jadi kalau refleksi itu nanti saya akan memberi apresiasi gitu kepada murid untuk bisa menjaga kebersamaan. Intinya di awal ada motivasi, kemudian di akhir ada refleksi gitu. Kira-kira siapa yang membantu Ibu dalam menyusun atau merencanakan hal tersebut? Kalau untuk di sekolah, karena ini kan di sekolah ya, jadi pasti yang akan dilibatkan itu rekan sejawat gitu, yang akan diajak. Jadi apa ya, nanti kan saya membuat modul ajar dulu ya, nanti ini saya rasa ini kan belum berhasil ya Bu ya. Jadi setelah saya membuat lagi modul ajar, mungkin nanti saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk menelaahnya, apapun adapun kekurangan mungkin nanti saya akan merevisinya seperti itu. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan hal itu, Bu? Lama Kalau tidak? waktu ya secepatnya sih Bu, secepatnya. Karena mungkin ya kalau proses juga kan ya, kita berusaha saya berusaha secepatnya dan mudah-mudahan hasilnya juga bisa lebih baik gitu. Meskipun mungkin tidak langsung gitu, tapi saya berharap itu ada perkembangannya bagi anak-anak tersebut gitu. Oke, baik. Dalam waktu secepatnya itu, nah kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah besok
besok pasti saya akan, melaksanakan, aksi itu, Bu. Iya. Ya, terus, ini Bu, selanjutnya, Mhm. komitmen seperti apa yang akan dilakukan agar rencana Ibu itu berjalan dengan baik? Komitmen ya, berarti saya itu ya akan membuat kan dari pertama kita perencanaan di modul ajar berarti ya. Berarti kalau di modul ajar itu saya akan menitik beratkan pada metode diskusi ya, pada metode diskusi, khusus diskusi karena memang permasalahan juga di, kerja kelompok, di diskusi apa, kurang kerjasamanya. Jadi saya akan menitik beratkan pada metode diskusi, kemudian diutamakan juga pada penilaian sikap, kemudian keterampilan. Nah, sebelum itu juga kan kita, memberikan motivasi, arahan, masukan terkait pentingnya bekerja sama gitu, atau, dalam berkolaborasi. Jadi, nah selain itu kan di luar pembelajaran juga sih, tidak hanya di kelas, di luar pembelajaran juga, nanti saya akan menerapkan semacam permainan bergu atau misalkan kompetensi seperti itu. Jadi itu untuk melatih ya, untuk melatih kebersamaan bergu, seperti itu. Iya, baik. Bagus, Bu, harus konsisten tentunya ya. Nah, kemudian adakah dukungan dari pihak klien yang Ibu butuhkan? Dukungan untuk Kalau dukungan sih lebih ke kalau di sekolah ya pasti dari rekan sejawat ya. Kemudian ya dari orang tua juga gitu kan, karena kita kan tidak lepas juga ya dari peran orang tua juga gitu ya, harus saling apa, saling berkolaborasi juga gitu. Intinya sama kepala sekolah, rekan sejawat juga orang tua, seperti itu. Iya. Cukup di sekolah ya, Bu, ya, Iya di sekolah gitu. semoga Cukup di rencana sekolah. Ibu, terlaksana sesuai harapan Ibu, Iya dan amin. berjalan dengan lancar. Amin Ibu. Terima kasih Ibu waktunya. Ya, sama-sama. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ah. melaksanakan percakapan barusan? Ya Bagaimana? alhamdulillah saya sedikit apa ya, ya tenang juga, ada solusi gitu ya. Jadi kalau apa ya, jadi plong gitu ya. Jadi kita tuh, apa ya, memang betul ya jadi, ya saya juga berterima kasih sih Ibu mau mendengarkan ya, mau mendengarkan masalah saya. Jadi sedikitnya saya ini sudah merasa plong dan sudah mulai terbuka gitu. Oh, iya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan lagi? Saya rasa cukup Bu, sudah cukup. Cukup, terima kasih waktunya Bu, iya. Baik, sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih Ibu sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi pendengar Ibu. Iya, sama-sama Ibu, terima kasih. Iya.